Halo Kampus Connection, selamat datang di ibadah online khusus mahasiswa. Kita sama-sama bersyukur untuk kasih setia Tuhan dan penyertaan-Nya untuk kita semua. Seperti yang sudah disampaikan, sebagaimana kita masih ada yang libur kuliah, ada yang akan segera masuk kuliah. Hari ini, teman-teman, buat kita semua, mari sama-sama kita belajar untuk mengevaluasi diri untuk memasuki semester yang baru ini. Dan untuk itu, sebelum kita berlanjut dengan firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini. Bersyukur untuk anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Selalu sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan kepada setiap daripada kami. Kami buka hati kami buka telinga kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada satu kisah ilustrasi yang pernah saya baca, kira-kira ceritanya seperti ini. Satu hari, di sebuah konser musik yang diadakan di satu kampus, para mahasiswa, dosen, orang tua, media massa pun bahkan diundang datang untuk menghadiri dan meliput konser tersebut. Beberapa mahasiswa dan juga orang tua dari mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mengisi acara di konser tersebut. Semua orang masuk ke dalam ruangan dan kemudian mereka duduk di tempat yang sudah disediakan. Lalu datanglah seorang mahasiswa. Katakanlah namanya Jono gitu ya. Dia datang sendiri, lalu dia duduk di sebelah seorang mahasiswa lain. Sebut saja namanya Doni. Mereka tidak saling kenal satu sama lain. Konser pun dimulai. Semua pengunjung menikmati acara berjalan dengan lancar, musiknya indah, semuanya indah. Sampailah di penghujung konser. Kali ini giliran para orang tua dari mahasiswa yang tampil untuk mempersembahkan sebuah lagu. Lalu pada saat lagu mulai dinyanyikan, si Jono ini dari tempat duduknya iseng berkata kepada Doni di sebelahnya. Tadi walaupun Jono tidak mengenal Doni gitu. Dia dengan nada mengejek, lucu banget ya, suaranya jelek. Kenapa ya dia bisa diizinkan ngisi acara? Lalu Doni di sebelahnya dengan kesal dia melirik ke arah Jono dan bilang, dia mama saya. Si Jono ini malu banget. Lalu dia berusaha membela diri, membenarkan atau menyelesaikan situasi tersebut gitu. Bukan itu maksud saya. Bukan masalah orangnya, enggak. Tapi lagunya yang jelek, liriknya aneh, nadanya aneh. Bukan. Dengan nada yang semakin kesal, si Doni menjawab, lagunya itu saya yang ciptain. Teman-teman, sungguh kalau ini sebuah real story, untungnya ini bukan real story ya, dan saya berdoa berharap tidak ada di antara kita yang pernah mengalami ini. Kalau ini real story, pasti akan jadi awkward banget. Dan kalau kita bukan di posisi mereka, kita ngelihat pasti jadi lucu banget gitu. Karena kita melihat seorang yang dengan malu, punya rasa bersalah, karena dia memperkatakan sesuatu hal yang dia tidak sadar mungkin, atau hanya terucap begitu saja kepada satu orang yang belum dia kenal, dan ternyata orang tersebut berkaitan dengan apa yang dia ejek gitu. Kalau kita ada di posisi si Doni, kita juga mungkin akan pasti kesel banget gitu. Orang ini gak kenal sama gua, bisa-bisanya dia ngejek suara mama gua jelek, dan bisa-bisanya dia bilang liriknya jelek, nadanya buruk. Ironisnya teman-teman, di dalam kehidupan kita ini, gak jarang orang bertindak seperti yang dilakukan si Jono. Niatnya iseng. Niatnya mau memberikan pendapat. Atau sekedar basa-basi cari topik. Ngobrol sama temen. Ngobrol sama orang yang gak dikenal. Tetapi yang jadi masalah gini. Kita suka gak mengontrol apa yang keluar dari mulut kita. Akhirnya perkataan kita yang awal niatnya itu iseng malah bisa menyakiti hati orang lain. Saya yakin sebagian dari kita pernah mengalami kejadian tersebut. Yang pernah mengalami dimanapun kalian lagi mengikuti ibadah ini, boleh angguk-anggukan kepala. Meskipun saya tidak bisa melihat teman-teman saat ini, tapi saya yakin ada di antara teman-teman yang sedang mengangguk-angguk saat ini. Maka dari itu sama-sama kita belajar. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-19, dikatakan, dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya, ia berakal budi. Teman-teman,
Di dalam Alkitab, banyak sekali ayat yang membahas tentang menjaga perkataan, menjaga lidah. Kalau teman-teman sering mendengar frase ini, lidah tidak bertulang, gitu. Ataupun ada yang bilang, mulutmu harimaumu. Atau ada juga yang bilang, ucapan adalah doa. Ya, karena pada dasarnya, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu powerful. Dan memang sangat sulit untuk menjaga apa yang keluar dari mulut kita. Seringkali masalah yang terjadi, bahkan banyak dari masalah yang terjadi, miskomunikasi, itu semua disebabkan karena perkataan kita akan satu dengan yang lain. Coba kalau dipikirkan dan direnungkan, berapa banyak masalah dalam relasi yang terjadi karena miskom? Entah di rumah, di gereja, di kampus, di organisasi yang lain. Gara-gara satu kata yang keluar dari mulut kita, atau bisa jadi di chat juga deh, waktu kita lagi ngetik typo gitu. Bisa jadi masalah. Gara-gara hal yang sepele, tetapi karena kita teledor dalam berkata-kata, dalam mengetik, mengeluarkan kalimat, gitu, bisa menjadi satu masalah yang besar. Amsal 12 ayat 18 berkata, ada orang yang mulutnya lancang seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Dari satu mulut yang kita punya, satu lidah yang Tuhan kasih untuk setiap kita, bisa keluar dua hal, teman-teman. Bisa keluar yang baik atau yang buruk. Dengan lidah yang sama kita bisa memuji Tuhan, tetapi kenyataannya dengan lidah yang sama juga kita bisa mendukakan hati Tuhan. Dengan mulut yang sama kita bisa memuji orang lain, membuat orang itu memiliki hari yang menyenangkan, hari yang baik. Tetapi dengan lidah yang sama juga kita bisa bikin orang lain benci dan kepahitan sama kita. Ada beberapa hal yang saya rasa cukup relate dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa nih, berkaitan dengan masalah perkataan dari diri kita. Ada beberapa masalah. Masalah yang pertama, bicara tentang bohong. Mulut yang berdusta. Teman-teman, mulut yang berdusta itu menghina Tuhan. Tidak jarang orang juga berbohong atau hanya mengatakan half truth atau setengah kebenaran. Half truth adalah kebohongan, teman-teman. Kita sering membuat alasan untuk kebohongan-kebohongan seperti itu. Ada yang bilang white lies, half truth lah. No, apapun itu. Tetapi bukan itu yang diajarkan firman Tuhan kepada kita. Firman Tuhan menuliskan di Amsal ada 6 perkara yang dibenci Tuhan. Lidah dusta adalah salah satunya. Dan kemudian seorang saksi dusta yang meniupkan kebohongan juga dibenci sama Tuhan. Tuhan benci dengan kebohongan. Rasanya hal ini juga yang menjadi poin dari Yesus ketika dia menyampaikan khotbah di bukit yang dicatatkan di dalam Matius pasal yang ke-5 sampai yang pasal yang ke-7. Di dalam satu bagian di pasal yang ke-5, tepatnya di ayat yang ke-37. Ketika Yesus mengajar, dia bilang seperti ini, ayat 37, Matius pasal yang ke-5. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. So, kalau iya, bilang iya, jangan bohong. Hal yang selanjutnya, tadi pertama bohong, yang kedua, gosip. Saya yakin setiap kita pasti pernah mendengar gosip dan mungkin juga bergosip. Selentingan-selentingan yang gak sengaja masuk terdengar kuping kita. Atau bahkan diceritakan oleh orang di sekitaran kita. Teman-teman, saya punya pertanyaan. Yang biasanya menyebar lebih cepat itu berita negatif atau berita positif? Biasanya berita negatif lebih cepat tersebarnya. Gosip merupakan salah satu hal negatif yang cepat menyebar. Dan seharusnya bisa diredam dengan mengontrol mulut kita. Satu hal yang belum kita tahu faktanya, kalau kita nggak yakin, ya jangan diomongin ke orang lain. Kita mungkin pernah punya teman atau kerabat yang hobinya gibah gitu, atau hobinya gosip. Katanya ya si A ini tuh gini. Nah, padahal hal itu belum tentu benar gitu. Ada juga yang sengaja, bahkan dengan sengaja membuat gosip untuk menjatuhkan orang lain. Teman-teman, ini udah termasuk berbohong, fitnah, dan bikin gosip gitu. Ingat teman-teman, balik lagi ke dalam sikap hati kita. Jangan seneng kalau orang lain lagi digosipin atau dijelekin. Bayangkan gimana rasanya kalau itu diri kamu. Kalau ada gosip, stop di kita. Sekali lagi, kalau ada gosip, kalau kita dengar gosip, stop di kita. Kalau kamu dengar hal yang buruk tentang orang, mau itu benar, mau itu nggak benar, stop di kamu. Ingatkan juga ke orang-orang yang ngegosipin itu, yang menyampaikan informasi itu ke kamu. Hey, itu nggak baik. Nggak ada untungnya kita ngomongin orang lain. Belum tentu orang yang kita omongin itu tahu juga sama kita. Amsal 20 ayat 19 menuliskan begini teman-teman. Siapa bergunjing membuka rahasia.
Sebab itu, janganlah bergaul dengan orang yang besar mulut. Bohong, gosip. Permasalahan selanjutnya, menggerutu atau ngedumel. Nah, ini yang kelihatannya mungkin biasa aja ya. Ya kan nggak apa-apa lah, melampiaskan perasaan. Menggerutu, ngedumel dikit oke lah. Teman-teman, menggerutu dan ngedumel itu merupakan cerminan dari hati kita yang lagi tidak bersyukur. Ya dong, kalau kita lagi bersyukur, nggak mungkin kita mengeluh atau ngedumel gitu. Aduh capek, aduh bosen, aduh kenapa sih harus kayak gini, aduh malas banget. Segala yang 5W1H katanya. Waduh, 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 waduh gitu. Aduh harus kuliah, aduh draining banget, segala. Satu hal yang saya mau kasih tahu teman-teman, kita bisa memilih. Memilih untuk mengeluh, atau memilih untuk bersyukur atas segala keadaan. Lagi capek kuliah, kita bisa memilih ngeluh, aduh capek banget. Atau kita bisa memilih untuk bersyukur, Tuhan makasih saya masih bisa kuliah dengan produktif dan masih punya kesibukan. Lagi capek sama keadaan, lagi emosi. Kita bisa memilih respon kita bisa mengeluh, kenapa sih hidup gua rasanya susah banget. Apa-apa harus berjuang dulu. Kenapa nggak kayak dia ya, gampang segala sesuatu. Atau kita bisa memilih bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk kondisi saya saat ini. Saya yakin Tuhan sedang melatih kehidupan saya untuk semakin bertumbuh dan menjadi semakin serupa dengan Engkau. Lagi galau, lagi frustasi. Sama teman-teman, kita bisa pilih mau mengeluh atau mau bersyukur. Semua ini bicara tentang pilihan dan kebiasaan kita. So, biasakan bersyukur. Memang sih rasanya kalau ngomong gampang. Tapi saya yakin Tuhan pasti memampukan kita. Yang keempat, ini yang paling sering terjadi juga. Yaitu ngomong kasar. Berapa jenis hewan kebun binatang yang keluar dari mulut kita? Kata-kata kotor, umpatan, cacian, dan lain sebagainya. Hal ini terjadi dalam segala kondisi teman-teman. Baik lagi senang maupun lagi sedih. Ataupun lagi marah gitu. Lagi senang, refleks merespon dengan nama binatang. Lagi marah, ngatain orang yang kita kesel dengan berbagai macam caci maki dan nama-nama binatang juga. Saya pikir nggak perlulah kita mengeluarkan kata-kata seperti itu. If you don't have something nice to say, don't say anything. Kalau kamu nggak punya satu hal yang baik untuk kamu ucapkan, lebih baik kamu jangan mengucapkan apa-apa gitu. Apa yang keluar dari kita itu mencerminkan siapa kita, teman-teman. Apa yang kita keluarkan itu mencerminkan hati kita. Kalau teman-teman mau dikenal sebagai pribadi yang berkelas, pribadi yang elegan, orang yang berpendidikan, orang yang penuh dengan hikmat Tuhan, orang yang rohani, so berkata-katalah seperti orang-orang tersebut. Berkata-katalah seperti orang berpendidikan, berkata-katalah seperti orang yang memang berkelas, orang yang rohani, orang yang cinta Tuhan. Coba kita lihat presiden kita, atau kita lihat ini deh, anggota keluarga kerajaan Inggris dan para pejabat lainnya gitu. Cara mereka bergaul, cara mereka berkata-kata, mencerminkan cara mereka hidup. Teman-teman jangan lupa kalau kita adalah warga kerajaan sorga. Kamu dan saya, kita adalah anak raja. Masa anak raja omongannya sembarangan? Come on. Ubah cara kita berbicara, ubah cara kita bertutur kata. Kalau kita masih mengeluarkan kata-kata kasar, masih mengumpat, mencaci maki, ubah itu semua. Katakan hanya apa yang perlu kita katakan. Teman-teman, kalau kita punya masalah dengan lidah kita, tahu nggak? Sebetulnya ini jauh lebih serius dari yang kita lihat. Bermasalah dengan lidah kita, bermasalah dengan perkataan kita. Kalau dengan saat ini, bukan hanya dengan lidah, tetapi juga jempol ya gitu. Karena pada masa Alkitab ini ditulis, belum ada yang namanya WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok, kolom komentar, dan lain sebagainya gitu. Sehingga konteksnya pada masa itu bicaranya lidah, perkataan yang disampaikan. Tetapi saat ini, di dalam konteks kita pada masa ini, bukan hanya perkataan yang kita keluarkan, tetapi juga perkataan yang kita ketik, yang kita posting, yang kita berikan lewat jempol kita. Kalau kita punya masalah dengan lidah kita punya masalah dengan jempol kita yang keluar dari kita. Ini merupakan gambaran dari masalah hati kita. Seseorang dengan lidah yang kasar, dengan output kalimat yang kasar, memiliki hati yang penuh dengan amarah. Seseorang dengan lidah yang selalu negatif, perkataan yang keluar, postingan yang selalu negatif, punya hati yang penakut. Seseorang dengan lidah yang terlalu aktif, punya hati yang gelisah. Seseorang dengan output yang terus
berbohong, membual terus-menerus. Punya hati yang sedang merasa insecure. Seseorang dengan lidah yang kotor, punya hati yang tidak murni. Teman-teman, apa yang keluar dari mulut kita mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita. Karena disinilah pusat dari kehidupan kita, command center dari kehidupan kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan hari ini? Yang pertama, menjaga dan membersihkan hati kita. Seperti yang tertulis di dalam Amsal 4 ayat ke-23, satu ayat yang sangat populer, yang saya yakin sebagian besar dari kita, atau bahkan mungkin semua kita pernah mendengarnya. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Jelas banget, apa yang ada di hati kita akan keluar lewat mulut kita, akan keluar lewat postingan kita. We speak good or we speak bad, itu memancarkan isi hati kita. Apakah di sininya baik atau di sininya buruk. Seumpama sebuah toren penyimpanan air di rumah kita, teman-teman. Kalau toren penyimpanan air di rumah kita itu kotor, keruh gitu ya. Kita berusaha untuk kasih filter di keran air, pakai ini, pakai itu, segala macam supaya air yang keluar dari keran itu jadi bersih. Mungkin bisa, tapi jadi repot. Ganti filter terus, belum kalau mampet, belum kalau jebol, dan yang lain-lain. Yang jadi masalah kan bukan filternya. Yang jadi masalah adalah torennya kotor. Yang di atas itu kotor, pusatnya yang kotor. Harusnya torennya yang dibersihin. Bukan mencari solusi temporary dengan pasang filter di ujung keran. Toren yang dibersihin, torennya bersih, air mengalir keluar bersih, tanpa harus pasang filter-filter lagi, tanpa harus segala sesuatu yang temporary itu, akhirnya keluarnya bersih. Hati kita tuh seperti toren tersebut, teman-teman. Kalau hati kita kotor, mau segimanapun kita pakaiin filter yang temporary, menahan ucapan, tindakan, pemikiran, satu saat pasti jebol juga. Solusinya apa? Ya bersihin hatinya. Sehingga apa yang keluar, bersih. Dari hati yang bersih, terpancar kehidupan yang baik. Yang kedua, minta pertolongan Tuhan. Kita perlu kekuatan dari Tuhan untuk mengendalikan hati dan mulut kita. Kita tidak dapat melakukannya sendiri. Hidup kita adalah bukti nyata akan hal itu, teman-teman. Kita tidak bisa mengendalikannya sendiri. Pemazmur menuliskan di dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga. Dituliskan gini, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Minta kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita mengendalikan apa yang keluar dari hati dan mulut kita. Kita perlu kekuatan dari Tuhan untuk membantu kita menjaga hati dan juga menjaga ucapan kita. Karena kita tidak akan mampu menjaganya dengan kekuatan kita sendiri. Dan kemudian yang ketiga, berpikir sebelum berbicara. Ya, libatkan pikiran kita sebelum kita berkata-kata. Bukan yang asal ceplas-ceplos tanpa dipikir gitu. Yakobus 1 ayat 19 menuliskan gini, saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat juga untuk marah. Bukan cepat untuk berkata-kata, bukan cepat untuk marah, tetapi cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Hal ini terjadi sesuai dengan urutannya seperti ini, teman-teman. Kalau kamu pasang telinga untuk kamu cepat mendengar, maka kamu akan lambat untuk mulai berbicara. Kenapa? Karena kamu akan mendengar dulu. Kalau kamu mulai lambat untuk berbicara, maka kita juga akan lambat untuk menjadi marah. Kalau kita punya masalah dengan marah-marah, coba untuk lebih banyak mendengarkan dan lebih sedikit berbicara. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pemberitaan firman Tuhan hari ini, sebelum kita sama-sama berdoa, saya mau menambahkan satu gambaran sederhana untuk setiap kita. Gambarannya seperti ini, teman-teman. Tentu setiap kita pernah tahu pasta gigi, odol gitu ya. Berbagai macam merek lah, apapun yang kita pakai. Setiap pagi dan malam ketika kita mau sikat gigi, kita pencet pasta gigi tersebut. Dan pasta gigi tersebut keluar, dan nggak bisa dimasukin lagi ke dalam tubnya gitu. Susah, mau dimasukin lagi ke dalam tubnya tuh susah, nggak bisa gitu. Sama persis dengan perkataan kita. Sekali keluar, kata-kata itu nggak bisa ditarik lagi. Kita bisa minta maaf, kita bisa klarifikasi, kita bisa lakukan banyak hal, kita bisa menjelaskan ulang. Tetapi efeknya udah ada.
Entah itu menyembuhkan atau efeknya malah melukai. Nah, dari sini saya mau mengajak kita semua, saya mau challenge teman-teman semua sebagai mahasiswa yang mau bertumbuh. Minggu ini, pilihlah satu langkah kecil yang nyata. Misalnya, berhenti ikut-ikutan gosip. Atau, biasakan berhenti 3 detik sebelum ngomong atau komentar. Mikir dulu. Atau, bisa juga belajar ganti kalimat keluhan, ngeluh dengan bersyukur gitu. Yang biasanya, gitu. Sekarang jadi, terima kasih Tuhan. Apa yang harus saya lakukan ya? Terima kasih Tuhan kasih kekuatan. Yang dari tadinya ngeluh, menjadi bersyukur. Coba pilih salah satu, hal simple, hal sederhana, dan lakukan konsisten selama 1 minggu. Lihat gimana hidupmu akan jadi lebih ringan, relasimu akan jadi lebih sehat, dan hatimu akan terjaga. Teman-teman mahasiswa, dalam waktu ini kita akan memasuki awal semester yang baru. Di awal bulan September, rata-rata setiap kampus baru saja memulai semester yang baru ini. Ada momentum untuk kita memulai sesuatu hal yang baik. Kalau kita serius melakukannya, saya percaya awal semester ini bisa menjadi titik balik di mana kita bukan hanya semakin pintar di kampus, semakin bertambah pengetahuan, tetapi juga semakin dewasa di dalam perkataan dan karakter kita. Purify our heart, murnikanlah hati kita, serta memfokuskan kembali hidup kita di track yang benar, supaya kita bisa terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Bersyukur kalau kami masih bisa mengikuti ibadah ini dimanapun kami berada. Tuhan masih berikan kami anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan masih berikan kami kehidupan untuk kami menjalaninya di dunia ini. Tuhan, hari ini kami berdoa, biar Tuhan yang menolong kami untuk kami dapat menjaga perkataan kami. Biar apa yang kami katakan memuliakan Tuhan, bukan yang menyakiti hati orang lain, bukan yang menyakiti hati Tuhan, tetapi apa yang keluar dari perkataan kami, apa yang keluar dari postingan kami, merupakan satu hal yang memuliakan nama Tuhan. Biar kami juga mampu Tuhan untuk terus berkata dengan jujur. Jauhkan dari segala kebohongan, jauhkan dari segala gosip, jauhkan dari segala hal-hal negatif dan hal-hal keluhan-keluhan yang ada di dalam kehidupan. Biar kami senantiasa dapat berkata dengan jujur, biar kami senantiasa dapat bersyukur dengan keadaan yang ada, mengucapkan kata-kata yang positif yang keluar dari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar kami juga mendapatkan pertolongan-Mu untuk menjalankan semuanya ini, karena kami tahu kami tidak mampu untuk menjalankannya seorang diri dengan kekuatan kami sendiri. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kami mohon kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini juga Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar kiranya Tuhan yang mencukupkan semua yang Kau perlukan. Semua pekerjaan tangan-Mu, Tuhan yang menjadikannya berhasil. Tuhan juga yang menuntunmu di dalam perkuliahan, ada nilai-nilai yang terbaik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan-Mu. Terimalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Allah mengalir di dalam kehidupan-Mu, memenuhi kehidupan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR Code yang ada di layar. Ada para pendoa, para konselor yang siap untuk melayani teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.